Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalin, nama gue Malvin Palevi. Di sini gue dan teman-teman mahasiswa dan mahasiswi mau membahas yaitu tentang kemiskinan berdasarkan perspektif Islam yang berbeda dengan perspektif negara. Nah, jadi yang kita akan bahas itu perbedaannya itu di mana gitu. Nah, jadi kan kita membahas itu lebih ke golongan fakir miskinnya. Nah, untuk mahasiswa di sini, kira-kira apa kabarnya gimana nih? Oh iya, alhamdulillah. Wih, udah langsung kayak bahasa Arab aja nih. Nah, oke, mungkin kita langsung masuk ke eksplanasinya aja ya. Mungkin kepada Adinda boleh dijelasin mungkin dari menurut sudut pandangnya seperti apa? Ya, makasih Kak Malvin. Nah, jadi kenalin, nama aku Dinda. Di sini kita bakalan diskusi juga nih terkait emang penggolongan fakir miskin. Tadi kan udah sempat disinggung juga nih sama Kak Malvin. Kok ada sih penggolongan dari perspektif Islam sama perspektif negara? Emangnya bisa beda gitu? Nah, ternyata emang beda guys. Kami juga sebagai mahasiswa ekonomi syariah emang sebenarnya baru tahu juga nih setelah kita belajar ekonomi keuangan sosial. Nah, jadi kalau untuk dari negara itu kan yang ngedata berbagai hal di Indonesia itu dari BPS, Badan Pusat Statistik. Nah, jadi kalau untuk penetapan golongan fakir miskin dari BPS itu standarnya beda nih sama yang emang Islam. Kalau dari BPS itu namanya dari pendekatan kemampuan pemenuhan kebutuhan dasar atau Basic Needs Approach. Nah, jadi itu apa sih sebenarnya maksudnya? Nah, kalau yang itu tuh kemiskinan itu dipandang dari ketidakkemampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur menurut garis kemiskinan. Nah, jadi emang garis kemiskinannya tuh ada dibikin dari BPS itu. Nah, terus garis kemiskinan ini dinilainya kayak gimana? Jadi kan tadi ada dua tuh, ada yang makanan sama yang bukan makanan. Kalau yang dari garis kemiskinan makanan itu dinilai dari pengeluaran kebutuhan minimum makanan atau setara dengan 2100 kilokalori per kapita per hari. Nah, kalau untuk garis kemiskinan yang bukan makanan itu diukur dari yang lainnya gitu, kayak misal nilai minimum pengeluaran untuk perumahan, sandang, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan pokok yang bukan makanan lainnya. Nah, jadi kalau pada tahun 2020 itu setelah dihitung-hitung nih ya, hasil rata-rata garis kemiskinan yang ditetapkan itu adalah sebesar 2.216.714 perak per rumah tangga miskin per bulan. Nah, jadi kalau misal di bawah 2 jutaan itu tadi, itu tergolong yang masuk yang golongan miskin kayak gitu. Nah, terus kalau dari pendekatan Islam tuh kayak gimana? Nah, kalau dari sudut pandang Islam, itu kita ada yang namanya maqasid syariah. Nah, kalau maqasid syariah ini konsepnya kita tuh menjaga beberapa hal. Yang pertama itu ada penjagaan terhadap agama, ada penjagaan terhadap hidup atau jiwa, terhadap intelektual, keluarga, dan harta. Nah, jadi emang di Islam ini lebih spesifik, terutama di bidang agamanya gitu ya. Nah, jadi kemiskinan ini dianggap sebagai permasalahan yang emang diperhatikan banget nih dalam Islam, sehingga emang golongan miskin ini harus menjadi bagian yang menerima zakat. Nah, akhirnya Basnas Center of Strategic Studies itu mengeluarkan kajian tentang had kifayah. Nah, had kifayah ini apa? Nah, jadi had kifayah itu ibaratnya kayak standar garis kemiskinan dari sudut pandang Islam. Bedanya sama yang BPS, itu adalah had kifayah menetapkannya itu sesuai dengan kondisi wilayah dan sosioekonomi setempat. Nah, mungkin itu dari aku, dari teman-teman ada yang mau nambahin nggak? Mau nambahin nih, jadi had kifayah itu memiliki fungsi sebagai standar minimal untuk mengatur redistribusi pendapatan masyarakat kita gitu, yang nanti fungsinya tuh dapat mengurangi kemiskinan dan juga menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi masyarakat kita. Nah, tapi tahu nggak sih sebenarnya dari Islam juga itu tidak mengkhususkan mengenai had kifayah ini, tahu? Had kifayah itu lebih seperti dari ijtihad ulama kita dan juga kewajiban dari pemerintah kita. Nah, dan juga had kifayah ini berfungsi juga sebagai yang memastikan pengelolaan zakat ini dapat sesuai dengan syariat Islam gitu. Berarti kan pendekatan secara negara dan secara Islam itu kan benar-benar berbeda ya. Nah, kalau secara Islam itu kan memerhatikan yang namanya maqasid syariahnya. Nah, terus untuk hasilnya itu berbeda atau enggak? Soalnya kan tadi juga dijelasin tuh waktu Adina ngejelasin dijelaskan garis kemiskinan secara BPS. Nah, itu gimana? Nah iya,
hasilnya juga lumayan beda. Rata-rata hard kifayah di Indonesia itu per tahunnya tahun 2020 itu 3.011.142 per keluarga per bulan. Sedangkan hard kifayah perorangan itu mencapai 772.088 per kapita per bulan. Oh alah ya, oh berarti beda juga ya ternyata. Kalau yang tadi di hard kifayah itu kan ada anggota perorangan gitu. Nah terus kalau pendekatan hard kifayah tadi juga dari Maqasid Syariah, jadinya sesuai dengan kondisi sosioekonomi wilayah tuh. Nah dari masing-masing wilayah juga. Nah itu detail sektor yang diukur tuh kira-kira ada apa aja sih? Nah iya, jadi penilaiannya itu ada 7 dimensi. Yang pertama ada makanan, pakaian, tempat tinggal, ibadah, pendidikan, kesehatan, dan transportasi. Nah tadi kan udah dijelasin juga nih sama Adinda, beda sama yang BPS. Jadi kalau BPS itu lebih ke makanan sama non makanan. Lalu untuk metodenya pun itu tuh menggunakan analisis data sekunder atau ADS. Nah, terhadap data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan. Terus ada hasil survei Badan Pusat Statistik atau BPS, expert judgment atau keterangan para ahli, dan data internal Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas. Kalau untuk penetapan jumlah anggota keluarga, nah itu bagaimana sih? Jadi umumnya besaran hard kifayah itu ditentukan oleh jumlah keluarga yang diasumsikan seperti dalam satu keluarga itu ada 4 anggota keluarga. Yang pertama ada ayah, ibu, anak pertama SD, anak kedua SMP. Nah ini tuh diasumsikan oleh BPS. Sedangkan penentuan tingkat pendidikan di Indonesia itu ditentukan oleh peraturan wajib belajar yang telah ditetapkan pemerintah kita. Nah walaupun anggota keluarga itu kurang dari 4 atau lebih misalnya, nah itu tuh bakal disesuaikan dengan sesuai dengan jumlah aktual keluarga. Oke, paham. Mungkin tadi kurang lebihnya udah jelas ya dari sisi penggolongan fakir miskinnya, dari sisi negara maupun dari sisi Islam. Itu tadi kurang lebihnya sudah cukup jelas. Nah, buat tadi penjelasan dari Dinda, terus dari Asya, dari Atif juga sudah lumayan paham. Terima kasih buat penjelasannya teman-teman semua. Mungkin dari saya juga ditutup ya. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.